Matematika peminatan hari ini kita akan mengubah bentuk aljabar perbandingan trigonometri. Nah, di sini kita masih memakai rumus yang sebelumnya, yaitu jumlah dan selisih. Bunda review. Nah, ini sudah ada ya rumus sebelumnya, rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Kita fokus ke 4 yang ini saja. Cos A tambah beta, cos A kurang beta, sin A tambah beta, dan sin A kurang beta. Dari 4 rumus ini nanti kita akan menghasilkan 8 rumus baru. Sebenarnya ini ada di buku paket kalian, halaman 44. Ya, jadi situ ada sifat 1.8 ada 4 ya. 1.9 itu harusnya ada 4 juga. Jadi dari mana rumus-rumus ini? Nah, ini berasal dari rumus yang sudah ada. Nanti Bunda akan membuktikan satu saja ya. Jadi buktikan 1 dari 1.8, 1.9 juga ada 1, yang lainnya sama. Di sini buktikan dulu sebenarnya rumus itu dapat dari mana, biar kalian kalau lupa rumus yang baru, rumus ini ya, ini sebenarnya dari rumus yang awal. Oke, udah buktikan 1 ya. Kita ambil 2 persamaan, yang ini ya, cos alpha tambah beta dan cos alpha kurang beta. Ini dia, kita anggap persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, ini kita akan menjumlahkan. Kita akan jumlahkan, tambahkan, ini kan berbeda ya, alpha tambah beta sama alpha kurang beta. Tulis saja berarti cos alpha tambah beta tambah, ini ditambah ya, kita tambahkan cos alpha kurang beta sama dengan, ini adalah sebuah bilangan yang sama ya, cos alpha kali cos beta. Kita tambahkan berarti menjadi 2 cos alpha cos beta. Nah, jadi persamaan ketiga, atau kita dapat rumus baru ini yang ada di halaman 44. Sifat, jadi yang kita temukan sifat 1.9 dulu sebenarnya. 1.9. Di situ harusnya ada 4 ya, di buku hanya ada 3 kurang 1. Jadi ini bisa kita tulis ini ya, bisa kita balik yang di belakang. Jadi ada 4 rumus sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Dapat yang pertama, atau Bunda buktikan yang pertama. Jadi ini kalau ada di situ ya, 2 cos alpha cos beta. Nah, ini kan artinya 2 kali cos alpha kali cos beta sama dengan cos alpha tambah beta ditambah, ini artinya sudutnya ditambah baru dicari cosnya ya, cos alpha kurang beta. Bisa jadi misalkan Bun ini 2-nya bisa dihilangkan, bisa ini hilang, bisa ini dihilangkan, tapi ruas kanan ini kita kasih 1/2. Boleh ya? Jadi persamaan yang senilai ini sama saja, cos alpha cos beta sama dengan 1/2 ya. Jadi ditambahkan dulu cos alpha tambah beta dan cos alpha kurang beta, ini ditambahkan baru nanti dibagi 2. Oke, itu ada 4 rumus. Bunda buktikan yang 1 saja. Nah, kenapa bisa jadi 4 sifat? Tadi kan baru yang pertama ya, ini sama ini kita tambah dapat 1 yang tadi.
Ini juga kalau sin sama sin kita tambahkan, nanti dapat lagi sifat kedua. Setelah itu, kalau ini sama ini kita kurangkan, tadi kan ditambah ya, sekarang dikurang. Kalau dikurang juga ada, dapat sifat ketiga. Ini juga nanti kalau mau kalian kurangkan dengan tadi ya, ini dapat sifat keempat, makanya nanti dapat 4 rumus. Langsung Bunda tuliskan saja ya, tadi pembuktian hanya 1. Jadi rumus hasil kali sinus dan kosinus ada 4. Tadi yang kita buktikan yang ini yang pertama ya. Kalau cos ini ditambahkan dapat ini ternyata. Kalau dikurangkan dapat ini. Dan seterusnya. Jadi ini yang di sifat. Nah, ini yang sifat 1.9 halaman 44. Di situ kurang 1. Kira-kira apa yang kurang? Yang kurang adalah sin A cos B ada, cos A cos B, sin cos sin cos, oh kosin yang enggak ada. Nih yang enggak ada di buku kalian ya. Jadi kalau cara memahaminya, kalau Bunda ya, nih perhatikan yang plus. Nah ini yang ditambah. Yang ditambah ini punyanya si sin A cos B sama cos A cos B. Itu dijumlahkan. Kalau depannya sama semua ya. Sudutnya ditambah, yang di belakang sudutnya dikurang. Nah, kalau sin cos berarti jadi sin. Sama ya. Jadi kalau yang sama dia tuh dijumlah. Cos ini juga dijumlah ya. Sin dijumlah. Cos dijumlah. Kalau si cos setelahnya kurang. Oke. Ini boleh dicatat lagi di buku tulis. Sekarang dari 4 rumus ini. Nah, dari 4 rumus ini ada 4 ya, akan menghasilkan 4 rumus baru. Kok bisa? Nah, Bunda buktikan satu saja. Ingat tadi yang pertama, ini tadi kalau kita jumlahkan menghasilkan rumus baru ini kan. Sekarang dari rumus baru ini akan muncul rumus baru yang lagi, sifat yang baru lagi. Perhatikan, seandainya ini alfa tambah beta, ada alfa kurang beta, ini kita misalkan A dan B ya. Jadi dimisalkan, misal A itu adalah alfa tambah beta dan B besar adalah alfa kurang beta. Nah, maka ini akan menjadi, nah sedangkan alfa sendiri, beta sendiri apa? Berarti kalau alfa sama dengan dari sini, alfa sama dengan A kurang, ini Bunda ulangin tulisannya biar lebih rapi. Nah, seandainya tadi kan sudah kita misalkan ya, A itu adalah alfa tambah beta, B itu alfa kurang beta. Seandainya ini kita kurangkan ya, berarti A kurang B sama dengan, ini habis ya, jadi 2 beta ya, maka beta sama dengan A kurang B per 2 ya kan. Seandainya kalau ini kita, jadi masih yang sama, kita mencari ini alfa dengan beta. Oh, beta ternyata ini, beta adalah A kurang B per 2. Sekarang kalau kita tadi dikurang ya, sekarang kita tambah. Pembuktian yang kedua, penjabaran yang kedua, ini kalau kita tambah berarti A tambah B, B ya, bukan beta, ini ditambah berarti 2 alfa, ini habis ya, B kurang B, maka alfa sama dengan A tambah B per 2. Nah, maka kalau alfa kita ganti dengan A tambah B per 2. Rumus tadi, rumus yang pertama ini,
yang turunan dari jumlah dan selisih kos juga ya. Ini maka kita substitusi lagi. Substitusi, kita ganti ini alfanya jadi ini, betanya jadi ini. Oke, nanti A tambah B jadi A, alfa kurang beta jadi B. Jadi apa? Berarti 2 ya kan, 2 cos alfanya tadi apa? Ini ya alfanya. Berarti A tambah B per 2 ini, atau bisa ditulis sebagai 1/2 A tambah B. Jadi kalau di rumus di buku kalian halaman 44 itu per 2 boleh ya gitu. Boleh ya. Boleh juga kayak gini. Nah, sama saja. Cos ini ya, cos B berarti B-nya A kurang B. Ini boleh tulisan seperti ini per 2 juga boleh, maknanya sudut A sama B ditambah baru dibagi 2. A kurang B. Ini ya, sama dengan nih. Berarti cos A tambah cos B. Atau kita dapat, maka yang didapat, jadi boleh ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini baru yang pertama, maka 2 cos A, udah ada 2-nya ya. 2-nya nanti cos 2 ya, berarti cos A ini rumus penjumlahan, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Cos A ditambah cos B. Kalau kemarin kan ini sudutnya yang ditambah atau sudutnya yang dikurang, sekarang nilainya cos A ditambah cos B. Beda ya maknanya sama yang pertama ini. Nah, jadi beda maknanya. Maka cos A tambah cos B sama dengan yang ini tadi, 2 cos, kayak gini boleh, setengahnya di luar juga boleh ya. Ini ya, dikali, nggak cukup, udah ke bawah ya, A kurang B. Nah ini baru dapat 1. Tadi kan yang pertama ada 4 itu kita ubah semua, maka akan dapat 4 lagi. Rumus 4 yang ini, yang ada 4 ini, kalau kita jabarkan satu-satu akan menghasilkan rumus yang baru. Yang ini rumus yang kedua, ada 4 juga ya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Jadi kita tahu kapan pakai rumus yang pertama tadi, rumus hasil kali atau rumus jumlah selisih. Langsung ke contoh. Sini contohnya, yang diminta adalah nilai dari cos 105 dikali sin 15. Maka ini kita anggap cos A ya kan kali cos beta. Maka pakai rumus yang mana ini ya? Ini kita artinya alfa dan beta, atau A sama dan B juga boleh. Tadi di sini rumusnya ada 4, berarti ini kita cari yang cos A. Cari ini cos A kali cos beta. Nah, cos A cos beta yang mana? Cos A cos beta. Sin beta, sorry. Cos A sin beta, berarti yang ini. Lalu bagaimana? Di sini kan ada 2-nya rumusnya, kemudian di sini nggak ada 2-nya ya, di sini nggak ada 2. Kalau ada 2-nya berarti langsung pakai nih. Kalau nggak ada 2-nya yang Bunda bilang tadi, maka ini dikasih 1/2 ya dalam kurung. Jadi semua harus kita tambahkan dulu. Sin A tambah beta dikurang
sin, ini ya, alfa kurang beta. Nah, langsung kita kerjakan. Oke, sama dengan 1/2 sin, tadi alfa betanya ini ya, 105 ditambah 15 derajat dikurang sin 105. Jadi yang di depan tuh pasti ditambah, yang di belakang dikurang. Dikurang 15 derajat. 1/2 sin 120 ya, dikurang sin 90 derajat. Oke, lanjut sini. 1/2. Nah, mencari sin 120, ini pakai yang lalu ya. 120 ini kan nggak langsung diistimewa. Ini 120, ini berasal dari, ingat kita pakai 180 atau 360 karena tidak mengubah perbandingan sin atau cosnya. 120 ini berarti 180 kurang yang hasilnya 120. Ini kan 180 kurang 60 ya. Nah, kalau sin 90 ada sudah ya, sin 90 itu 1, atau tulis dulu sin 90. Ya. Maka ini sama aja sin, kita ambil belakangnya saja ya, sin 60 derajat dikurang sin 90 derajat, maka 1/2 sin 60 adalah 1/2 akar 3, betul ya. Sin 90 itu 1. Sudah ada. Oh, ini tinggal kalikan ke dalam. Maka setengah kali setengah 1/4 ya, 1/4 akar 3 dikurang 1/2, maka hasilnya yang C ya. Nah, yang C. Gimana, sudah mulai mengerti? Nah, Bunda kasih contoh satu lagi untuk sifat yang kedua. Yang kedua, contoh soal nomor 2. Nah, di sini kalau tadi kan perkalian ya, sin A biasanya kali sin B, bisa sin cos sin atau cos. Nah, di sini penjumlahan. Ini kita anggap berarti ini A, B ya kan? Sama ya. Bawahnya juga A dan B. Oh, sama. Berarti ini pakai yang sin alfa dikurang sin beta. Karena pecahan, nah ini jadi jangan bingung apa soalnya selalu pecahan, enggak ya. Jadi ini kombinasi, ada 2 yang harus kita hitung. Contoh soal nomor 2 dari nomor 1. Jadi ini ada 2 ya. Yang pertama sin 40 dikurang sin 20 derajat. Ini berarti pakai sin A kurang sin B. Boleh langsung ini sin alfa beta. Nah, pakai rumus penjumlahan dan selisih yang ini. Kalau yang di atas nih berarti sin A kurang sin beta. Yang mana ini ya? Yang di atas. Nanti yang di bawah. Yang di bawah berarti pakai cos A kali cos B. Kayak gini ya. Jadi nanti ada 2 perhitungan. Nanti didapat baru dibagi. Oke. Kita kerjakan yang pembilang dulu sini. Nah, ini sudah Bunda tulis rumusnya. Jadi mau alfa beta mau AB sama saja ya. Di sini misalkan sin 40 dikurang sin 20. Mau ditulis rumusnya boleh, mau langsung juga boleh. Berarti 2. Nanti dikali ya 2 kali cos ini kali sin. Berarti 2 kali cos 1/2. Jadi rumusnya ini yang pertama ditambah ya kali sin 40
dikurang 20. Oke. Kok 2 aja. 20 ya. 20 derajat. Oh, mau langsung juga boleh ya. Jadi ini kan yang di atas. Nah, ini yang di atas, ini yang di bawah. Boleh langsung. Yang di bawah itu cos 40 derajat dikurang cos 20 derajat. Kita lihat rumusnya. Nah, jadi ini rumusnya. Ya, soalnya udah tuliskan rumusnya di samping. Nih. Ini sama dengan nih. Nah, tukar-tukar ya. Nih, boleh langsung sini ya, sama dengannya di sini. Berarti sini 2 sin 1/2 40 derajat. Oh, ini bagi ya. Min, ini min ya. Dari min yang di atas plus. Ditambah 20 derajat sin 40 derajat dikurang 20 derajat. Oh ya, ini 1/2 nya lupa. Nah, itu sama dengan yang di atas, berarti 2 cos 1/2 40 tambah 20 60 derajat. Ini sin setengah 20 derajat. Nah, jadi jangan mikirkan sin 20 derajat itu berapa. Atau bunda susun lagi ya, bunda susun ulang. Nah, lebih rapi ya ini. Jadi berurut dari ini, dari soal ini. Lalu tulis rumus. Ini rumusnya boleh ditulis, boleh enggak. Langsung sini. Nah, ini artinya cosnya dikali dulu. Nah, ini 1/2 kita kalikan dulu, baru cari nilai cosnya. Maka jadi 2 cos 1/2 kali 60 30 derajat tuh sin 10 derajat ini ya. Lalu min 2 sin 30 derajat kali sin 10 derajat. Dan sini jangan bingung, 10 derajat itu kan bukan istimewa, jadi kayak pengerjakannya. Nah, kebetulan itu bisa dicoret karena ini perkalian semua ya. Perhatikan di sini perkalian semua, boleh dicoret. Ini boleh dicoret karena nilainya sama ya, 2 sama 2 juga boleh dicoret. Kita masukkan ini aja, cos 30 dan sin 30. Lanjut ke sini. Berarti cos 30 berapa? 1/2 akar 3 ya. Ini ada minnya, min boleh ditaruh di depan. Taruh sini minnya ya. Nah, sin 30 1/2. Ingat ini naik ke atas, jadi dikali 1/2 jadi 2/1 ya. Bisa dicoret. Maka hasilnya sisa negatif akar 3. Negatif akar 3 jawabannya. Selesai. Semoga dimengerti. Kalau nggak dimengerti, ini ribetnya mungkin pakai rumus yang mana. Coba kalian pahami sendiri, kira-kira kayak apa sih trik kalian untuk menghafal 8 rumus tadi. Dipahami aja dulu ya. Kalau kalian bisa pahami, nanti lama-lama bisa diingat.